Shalom, apa kabar? Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini merupakan ibadah umum kita di gereja dan juga minggu memperingati serta menghayati kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pada hari ini dalam ibadah umum kita. Namun kita masih dalam PKP pada masa ini, maka itu kita masih belum dapat mengadakan ibadah umum di gedung gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami berdoa dalam keluarga kami serta bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, pimpinan dan rahmat Tuhan memberi kami hikmat melalui Roh Kudus untuk mengerti akan firman-Mu. Demikian hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kasih penyertaan Tuhan mengajar kami semua akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini teks firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama diambil daripada Injil Yohanes bab yang ke-20 ayat 1 sehingga ayat 10. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 di bawah tema kebangkitan Yesus. Sekali lagi saya katakan, Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 10 di bawah tema kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan teks ini dalam terjemahan Alkitab Bahasa Malaysia. Pada pagi hari Minggu, semasa masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Dia melihat batu penutup sudah digulingkan dari lubang kubur itu. Oleh itu, dia lari mencari Simon Petrus dan pengikut lain yang dikasihi oleh Yesus. Lalu berkata kepada mereka, "Jenazah Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak mengetahui tempat dia diletakkan." Lalu Petrus dan pengikut lain itu pergi ke kubur. Kedua-duanya berlari, tetapi pengikut lain itu mendahului Petrus dan tiba lebih awal di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan nampak kain linen di situ, tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Simon Petrus menyusul dari belakang. Dia terus masuk ke dalam kubur itu. Dia nampak kain linen terletak di situ, dan juga kain yang diikatkan pada kepala Yesus. Tetapi kain pengikat kepala itu tergulung tersendiri. Kemudian pengikut lain yang lebih dahulu tiba di kubur juga masuk. Dia melihat semuanya dan percaya. Meskipun demikian, mereka masih belum memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa dia harus bangkit daripada kematian. Kemudian pengikut Yesus itu pulang. Teks ini mengisahkan tentang kubur Yesus yang kosong, seperti mana yang dikatakannya kepada murid-muridnya ketika dia masih bersama-sama dengan mereka, bahwa pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Namun pada hari yang ketiga inilah berlaku kerunsingan sesama pengikut Yesus, di mana pada ketika itu Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus
pada awal pagi. Lalu dia mendapati batu penutup yang menutupi kubur Yesus sudah dialihkan daripada lubang kubur itu. Dia kemudian memberitahu kepada Simon Petrus bahwa jenazah Yesus telah diambil orang dan tidak diketahui di mana ia telah disimpan atau diletakkan. Lalu mereka pergi ke kuburnya dan mendapati tubuh Yesus sudah tidak ada di situ lagi. Tetapi kain yang membaluti tubuh Yesus masih ada di situ. Kemudian mereka pulang. Saudara dan saudari, dengan melihat respon mereka ini, jelas sekali mereka terkejut dan kehairanan. Saya mendapati kata ini dalam ayat yang ke-9. Perhatikan ayat yang ke-9 ini, saudara dan saudari. Sebagai pengikut Yesus yang sudah bersama-sama dengan dia menerima pengajaran Tuhan Yesus, melihat sendiri cara hidup Yesus, bahkan menyaksikan sendiri perkara-perkara luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga mereka menyaksikan ia dijatuhkan hukuman, disiksa, sengsara, dan mati di kayu salib. Bukankah itu sudah cukup memberi mereka keyakinan atau kepercayaan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga? Dengan itu mereka tidak perlu lagi berkejaran untuk melihat kubur yang kosong itu. Sebaliknya mereka berdiam, berdoa, dan mengucap syukur memuji Tuhan akan penggenapan janjinya dan menenteramkan Maria Magdalena. Cukuplah hanya dengan mendengar bahwa kubur Yesus telah kosong. Apakah situasi ini menjelaskan kepada kita tentang sikap manusia? Sukar mendengar, pelupa, ketakutan, bersedih, dan sebagainya. Karena terlalu memikirkan akan kehidupan masing-masing tanpa mengingat kembali akan ajaran Yesus. Para murid Yesus sebenarnya sudah dipersiapkan sebaiknya oleh Yesus. Sudah tentu tidak timbul rasa heran itu apabila mereka dikabarkan kubur Yesus telah kosong. Saudara dan saudari terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang kita percaya dengan Yesus? Mengapa kita beriman pada Yesus? Bagaimana kita menerima Yesus dalam diri dan kehidupan kita? Tepuk dada dan tanyalah hati. Sudah pasti ada jawaban dalam diri kita masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah iman percaya kepada firman Tuhan dan hiduplah di dalam kemenangan, sebab Kristus telah bangkit dan memberikan kita kemenangan untuk meneruskan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Kami diurapi dan diperbaharui oleh firman-Mu setiap waktu. Engkau menyadarkan kami betapa besarnya anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dengan menghayati dan merenungi akan kebangkitan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami dengan penuh kerendahan hati mohon di hadirat-Mu akan negara kami Malaysia dan seluruh dunia yang saat ini sedang memerangi wabah COVID-19. Kami percaya hanya Tuhan yang mampu melenyapkan wabah COVID-19 ini. Bapa, Engkau menyertai pemimpin kami, baik pimpinan gereja-Mu, pimpinan negara, dan setiap pemimpin di seluruh dunia. Demikian para barisan hadapannya Tuhan, tabahkanlah setiap hati mereka. Lindungilah kami, kasihanilah dan ampunilah kami. Kami serahkan semua ini di tangan-Mu. Tuhan, sesuai rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.